Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with my Mr. Gidon di channel Mr. Gidon. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas pertandingannya Indonesia melawan Brunei guys ya. Yang alhamdulillah Indonesia menang 6-0 atas Brunei. Namun dalam pertandingan kali ini ya, kayaknya walaupun Indonesia menang itu masih ada yang kurang gitu. Langsung aja ya kita lihat cuplikannya dan highlights dan langsung saja kita komentari. Oke, langsung saja. Ini dari Brunei Darussalam ini pemainnya memainkan 11 orang pemain ya, dengan coach Mario Rivera Campesino dari Spanyol, dan ini kiper dari Brunei Muhammad Jaime Nyaring, dan kapten dari Brunei Darussalam ini Mohendra Azam. Ini kayaknya skuadnya ini agak berbeda dari leg pertama guys ya. Oke, untuk skuad Indonesia ini untuk kiper diperkuat oleh Hernando Arisotaryadi, dan untuk pelatihnya ini tetap Sintayong STY, dan untuk kaptennya ini Fakhrudin. Ini juga startingnya agak berbeda dari leg pertama guys ya. Mungkin Sintayong ingin mencoba atau memainkan permainan pola yang baru untuk melihat potensi pemain-pemainnya lagi guys ya. Di leg pertama, 3 pemain ini tidak bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di Ini pada saat babak pertama baru dimulai, peluit langsung dibunyikan, pemain Brunei ini langsung menendang ke arah gawang, dan untungnya Hernando Ari ini masih sigap atau udah panas ya, sehingga bola berhasil ditangkap oleh Hernando Ari. Ini berasa kayak dulu pernah main PlayStation, habis umpan langsung dipencet kotak full langsung ke arah gawang guys ya. Kini Raffi Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Wong berdiri bebas, Sandi, dan ini dia. Unggul sementara 1-0, sebuah proses gol yang sangat-sangat. Nah, ini proses gol pertama guys ya. Ini melampaui umpan dari tengah melebar ke sayap kanan, langsung dikirimkan umpan direct ke Hoki Caraka guys ya. Ini proses golnya yang sangat-sangat bagus, saya rasa sangat cantik, dan itulah dimana seharusnya seorang striker bisa menempatkan posisi dia agar bisa menerima umpan yang bebas dan tanpa pengawalan, sehingga bola itu bisa dengan mudah untuk dimasukkan ke gawang dan menerima umpan dari pemain lain ya. Itulah yang harus kita pertahankan atau kita cari striker yang tajam dan insting golnya itu sangat tinggi. Manis dan cantik, kontrol yang baik Sandi Wong, dan cutback kepada Hoki Caraka. Dan ini yang memberi umpan ke arah sayap itu saya rasa bagus juga, umpannya pas, terus kemudian direct langsung ke Hoki Caraka, dan disitulah Hoki Caraka seharusnya berada di posisi sehingga dengan mudah mencetak gol guys ya. Rahmat Irianto, umpan langsung ke depan, sangat baik pada Senpatinama, masih set shootingnya, oh Tuhan. Ini permainan bola-bola lambung, langsung operan ke depan, lambung ke arah depan ya. Ini sebenarnya agak kurang efisien, dan juga di sini penyelesaian atau finishing yang kurang tenang. Seharusnya itu kan paling nggak bisa dikontrol, gocek sedikit baru ditendang guys ya. Dan di situ juga bisa dilihat pemain Indonesia itu agak kurang ya dalam support bola-bola seperti itu. Yang sama kita lihat tidak ada pemain Indonesia yang siap, sehingga yang di depan itu ya cuman Sentakinama aja, supportnya itu masih kurang atau ibaratnya telat lah ya. Mungkin ini yang harus kita benahi sehingga support seperti itu bisa lebih cepat dan tanggap guys, atau paling enggak dengan mudahnya ya memberikan umpanan 1-2 santai, nggak terlalu buru-buru umpan lambung atau umpan jauh ya. Ada Egy, kehilangan bola. Piala Asia deh. Iya, di Piala Asia Bung Husni. Bagaimana sesuatu? Nah ini Egy balik lagi. Egy ini mainnya masih angin-anginan. Ini dia membuat suatu kesalahan yang ibaratnya hampir sangat fatal ya. Gimana dia salah mengoper atau mengumpan, hingga langsung berada di kaki tangan Brunei, langsung counter attack atau serangan balik kok
untungnya dari pertahanan Indonesia itu masih kokoh ya, walaupun sebenarnya Brunei masih bisa mempunyai peluang untuk tendangan jarak jauh, tapi untungnya tendangan jarak jauh dari Brunei itu masih melambung jauh, terbang tinggi di angkasa guys ya. Ini yang patut kita benahi. Egy itu mainnya kadang angin-angin, kadang bagus, kalau bagus ya bagus banget, kalau enggak ya masih angin-anginan, belum bisa konsisten. Semoga kedepannya juga Egy bisa mainnya tetap konsisten bagus Egy ya. Lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik Pinarian, gol! Dengan golnya di mereka 41 ini. Ini proses gol kedua, gimana Rizky Ridho mengoper, niatnya mungkin mau umpan-umpan lambung, kemudian disundul oleh Hoki, dan kemudian di situ tepat berdiri yang namanya Egy Maulana Fikri, dan kemudian dengan mudahnya dia mencetak gol. Itu tadi kalau nggak gol sih kebangetan ya, udah one on one lawan kiper, kalau nggak gol ya patut dipertanyakan insting ketajamannya Egy Maulana ya. Fikri, inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Nah, namun disitulah karena yang dibutuhkan pengalamannya Egy, gimana dia bisa menempatkan posisinya dalam ruang atau membaca gerakan bola selanjutnya ya, sehingga dia tahu di mana dia harus menempatkan posisinya sehingga dia bisa mencetak gol ya. Ini juga salah satu membayar kesalahannya Egy yang tadi ya guys ya. Ini semoga Egy ini mainnya bisa tetap konsisten sehingga bisa membawa Indonesia itu selalu menang dan lolos ke Piala Dunia guys ya. Akan langsung ke kanan. Oh, kontrol yang baik dari Sandi. Wow, ada Egy lagi di tengah selingan dan gol! Iris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya Nah, ini yang baru proses gol yang sangat-sangat teramat cantik, dimana one on one ya, 1-2 sentuhan, kemudian langsung direct ke tengah. Nah, di sini tuh lah tugas dan utama sekali lagi fungsi dari striker ya. Dia harus bisa menempatkan posisinya, dimana dia harus bisa menerima umpan-umpan yang seperti itu. Dan saya rasa ini Hoki Caraka ini kalau untuk seperti itu instingnya bagus ya. Teman tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0, sebuah proses gol yang sangat macan. Sehingga dia bisa dengan mudah menerima umpan itu dan mencetak gol yang kedua. Gol yang kedua untuk Hoki Caraka dan gol yang ketiga untuk Indonesia. Oleh Witan Sulaiman, kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan. Oh, jelas. Sangat kuat kita lihat dan lakukan sudah masuk pemirsa. Sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan. Ini untuk gol yang keempat ini melalui proses tendangan penalti, dimana sebelumnya Witan Sulaiman ini dilanggar oleh pemain Brunei, dan dengan tenang Witan Sulaiman berhasil mencetak gol lewat titik putih tendangan penalti, gimana dia melesatkan golnya itu persis ya, nggak perlu repot-repot ke arah samping kanan kiri ya, cukup tendang ke tengah aja, dan dia yakin bahwa kiper itu bakalan loncat ke kanan atau ke kiri, makanya Witan Sulaiman dengan percaya diri menendang bola ke arah tengah guys ya. kira penalti yang didapatnya, lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah, tidak perlu. Inilah yang diperlukan pemain Indonesia, yaitu kepercayaan diri, tapi nggak perlu yang namanya egois atau terlalu lama-lama megang bola guys ya. Kita lihat Kabiwal ke tengah langsung, ada Jadi Sulistiawan, Egy Witan Sulaiman, dan Jadi syutingnya. Ini peluang yang sangat-sangat bagus, dimana sekali lagi ya, itu kalau gol itu ya cantik sekali, gimana prosesnya itu dimelalui 1-2-3 1-2 sentuhan, umpan 1-2 1-2. Namun sayangnya lagi ya, finishingnya yang masih kurang. Sekali lagi PR-nya Indonesia itu finishing. Kemampuan mengontrol bola tidak mudah ya, lihat pantulan bolanya, dan dia dimana pemain itu harus tenang dalam mengeksekusi sebuah peluang ya. Seharusnya itu kalau tenang itu saya yakin Hoki Caraka bisa mencetak gol, cuman karena dia mungkin agak panik atau gimana ya, mungkin bolanya susah dikontrol, paling enggak kan gitu ya, paling enggak ya dikontrol dulu satu baru ditendang kan, mungkin bisa lebih berbahaya atau bahkan mencetak gol.
sekali lagi PR-nya Indonesia itu kurang tenang dalam menyelesaikan atau finishingnya, sehingga peluang-peluang emas itu seringkali banyak terbuang. Seharusnya itu bisa gol itu ya. Ramdhani kembali pada Asnawi, angkat Asnawi di kotak penalti. Shooting langsung dan gol. Gol kedua, Rizky Ridho ke gawang Brunei. Ini gol kelima Indonesia ini melalui proses yang dibilang ya cukup bagus sih. Gimana bola itu dari sayap langsung dioper atau diumpankan ke tengah langsung ya. Tapi sekali lagi sayangnya yang pengeksekusi itu malah kelewat, sehingga untung aja masih ada Rizky Ridho yang berhasil melesatkan tendangan sehingga berbuah mencetak gol ya guys ya. Dan timingnya juga menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari channel. Nah sekali lagi ya, PR dari dulu itu Indonesia itu gimana masih kurang tenang dalam menyelesaikan finishingnya, sehingga banyak sekali peluang-peluang emas itu yang terbuang percuma. Semoga bisa kita manajemen dan pemain-pemain itu bisa membenahi masalah kayak gitu guys ya. Intinya lebih tenang ya. Kita lihat pergerakan tapak bola dari Sadi Ramdhani, masih Sadi, angkat Sadi. Ini sebenarnya Sadil sudah memberikan umpan yang dibilang cukup enak ya, tapi sayang sekali kayaknya bolanya itu terlalu tinggi bagi Ramadan Sananta. Nah ini sekali lagi ya, seharusnya kalau bisa lebih tenang itu seharusnya Sadil Ramdhani itu mungkin bisa agak lebih lama memainkan bola ya, jadi nggak terlalu terburu-buru untuk mengirimkan bola ke tengah. Mungkin dia bisa menggocek-gocek kanan kiri sedikit, sehingga bola yang diumpankan itu seharusnya bisa lebih rendah, jadi nggak bola tinggi. Dan saya rasa itu pasti mungkin ya bisa lebih membahayakan dan bahkan bisa berpeluang untuk mencetak gol. Nah seperti itu. Bola-bola ke dalam, masih Asnawi, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi, shooting langsung terlepas dan Ini prosesnya sudah bagus, dimana 1-2 Asnawi dengan Witan Sulaiman. Namun sekali lagi penyelesaian atau finishing dari pemain Indonesia itu masih kurang tenang. Seharusnya saya rasa itu Asnawi itu bisa lebih tenang dan bisa menendang bola itu lebih kencang dan bisa dilihat dari situ ya, tendangannya Asnawi itu terlalu pelan atau kurang powernya. Nah disitulah mungkin PR dari Indonesia ya, dimana pemain-pemain kita itu penyelesaiannya masih terlalu kurang atau kurang tenang gitu ya. Seharusnya bisa ditendang yang lebih kencang, atau kalau enggak ya bisa agak ke tengah dikit baru ditendang ya. Nah mungkin itu sekali lagi buat PR pemain-pemain Indonesia ya, gimana kita harus bisa bermain lebih tenang sehingga peluang-peluang emas yang kayak gitu tuh bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk menghasilkan gol dan untuk menghasilkan kemenangan bagi Indonesia guys ya. Dan saya menunggu gol ke-6. umpan cepat terlepas, kita lihat dan gol. Apakah offside? Iya, Sadil gol. Gol 6-0. Ini proses gol ke-6 Indonesia, gimana bola yang dari kiper langsung berada di pemain Indonesia dan langsung diumpan terobosan kepada Ramadan Sananta, dan akhirnya dengan cukilan manis, cukilan menggoda itu Ramadan Sananta berhasil mencetak gol yang ke-6 untuk Indonesia. Nah sekali lagi ini ya, dibutuhkan striker yang benar-benar insting golnya sangat tinggi. Ini saya rasa Ramadan Sananta ini juga masih terlalu angin-anginan ya, kadang instingnya dia itu tinggi, kadang ya peluang yang besar kadang ya juga gagal. Nah sekali lagi harus kekonsistensian dari para striker agar selalu tenang dalam menguasai bola, sehingga peluang-peluang emas seperti itu bisa langsung dimanfaatkan untuk berbuah mencetak gol ya guys. Mungkin itu yang harus dibenahi untuk manajemen atau pelatih-pelatih, gimana kita harus bisa mempersiapkan pemain kita itu dalam kondisi apapun untuk tetap tenang, sehingga peluang-peluang seperti itu dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya.
sehingga bisa menghasilkan gol untuk kemenangan Indonesia. Luar kandang Bung Wesley. Betul. Kita Cok lihat, saja kita iya. lihat Bung Wesley. Nah, dilihat dari situ Ramadan Sananta itu tenang sekali mengeksekusinya ya. Kalau tenang saya yakin nggak terlalu itu, saya yakin pemain Indonesia itu peluang emas itu nggak akan terbuang sia-sia selama penyelesaiannya itu tenang. Saja tadi oleh Orlando Ari, Hakimi ada Sabri Ramdhani berdua dengan Hakimi yang lagi. Mas Hakimi shooting langsung. Nah ini ya, sekali lagi masih Indonesia itu masih dilanda cepat panik. Nah sehingga dalam serangan Brunei yang terakhir itu ya, Indonesia itu rasanya pengen cepet-cepet bola dibuang, waktu tinggal sedikit ya, seharusnya kan bisa lebih tenang sehingga bisa dikontrol lebih lama sedikit sehingga bolanya itu nggak terbuang atau nggak dibuang secara asal-asalan sehingga kena pemain Brunei atau pemain lawan lagi ya. Nah bisa dilihat untungnya itu Hakimi itu eksekusinya masih jauh di bawah Mister Gawang ya. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania. Dan kemudian pertandingan berakhir dengan kemenangan. Alhamdulillah Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Semoga di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa memenangkan dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kalau dari pertandingan tersebut, dua pertandingan melawan Brunei ya, kalau saya rasa sih Indonesia itu masih perlu sekali banyak PR ya, dimana pemain Indonesia itu terkadang kurang tenang atau terlalu terburu-buru dalam melakukan keputusan, sehingga banyak keputusan atau permainan itu yang kesannya agak terlalu merugikan atau cepat kehilangan bola, dimana seharusnya bisa lebih tenang melakukan umpan 1-2 dan kalau bisa ya meminimalisir umpan-umpan lambung, atau kalau mau umpan lambung ya langsung umpan terobosan, dimana itu emang bener-bener pasti bisa didapatkan oleh pemain Indonesia. Sekali lagi ya, akurasi umpannya juga harus perlu diperhatikan. Nah, tapi yang paling penting itu saya rasa ketenangannya pemain itu harus lebih ditingkatkan. Kalau untuk back saya rasa sih udah bagus ya pertahanannya, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi kedisiplinannya, dimana tetap harus tenang dalam menjaga pemain lawan ya. Intinya nggak perlu fokus dalam satu orang, intinya harus fokus kepada semua orang dan bisa melihat situasi. Dan kalau untuk pemain tengah itu saya rasa udah bagus ya, dimana dia Indonesia itu bisa menguasai lini tengahnya dan sayap-sayapnya itu juga bagus sekali, bisa memberikan atau tusukan-tusukan ke dalam. Dan untuk strikernya ini masih udah bagus, tapi kayaknya masih perlu banyak PR, dimana penyelesaian akhir itu atau umpan-umpannya itu penyelesaian akhirnya lah ya masih kurang maksimal dan kurang tenang ya, sehingga peluang-peluang emas itu masih banyak yang terbuang, nggak dimaksimalkan secara maksimal sehingga belum bisa menghasilkan gol. Nah sekali lagi mungkin PR-nya Indonesia itu yang paling banyak itu masih kekurangan pemain dengan insting gol yang sangat-sangat tinggi. Saya rasa kalau supplier bola untuk ke depan itu udah bagus ya, pemain kita itu tengah-tengahnya sayap-sayapnya itu udah bagus. Cuman sekali lagi ya, untuk insting dari striker ini yang masih belum bisa ditemukan atau susah. Indonesia masih belum bisa menemukan striker murni yang insting dan dia bisa melakukan peluang-peluang itu masih kurang. Dulu masih ada waktu zamannya Christian Gonzalez ya, dimana Christian Gonzalez itu saya akui striker yang haus akan gol, dimana dia dulu waktu di Persik Kediri disupport oleh Ronald Fagundes, sehingga Christian Elogo Gonzalez itu bisa memaksimalkan bola-bola yang dari Ronald Fagundes dari pemain lainnya itu memaksimalkan hingga berbuah gol ya. Nah itulah yang mungkin dibutuhkan striker Indonesia saat ini, dimana dia bisa menempatkan posisi dan bisa memaksimalkan sebuah peluang untuk menjadi gol. Mungkin bagi striker-striker seperti Hoki dan Ramadan itu bisa belajar atau terus latihan sehingga bisa memaksimalkan peluang yang ada buat Indonesia, sehingga
peluang yang ada itu bisa dimaksimalkan dan menghasilkan gol untuk Indonesia. Intinya dalam mengeksekusi sebuah peluang dibutuhkan ketenangan ya. Oke, semoga Indonesia bisa menang di pertandingan selanjutnya dan bisa lolos ke Piala Dunia, itu yang kita harapkan. Amin. Kita dukung terus Indonesia dalam melangkah untuk kualifikasi Piala Dunia sehingga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mari kita dukung terus Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.